Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah, atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, sehingga kita masih mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mampu untuk melakukan ibadah salat dan puasa sampai hari ini. Dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ibadah-ibadah kita, baik puasa, sembahyang, mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara salah satu penyebab gugurnya atau hilangnya ganjaran pahala atau nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah puasa, yaitu dengan sebab kita melakukan satu perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan dosa yang bakal menghilangkan nilai-nilai ibadah kita, terutama puasa. Di antaranya adalah perbuatan ghibah. Ghibah adalah salah satu dosa, termasuk dosa besar yang diharamkan oleh agama kita. Namun perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ghibah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, beliau menta'arifkan atau mendefinisikan ghibah yaitu dengan zikrukal insan bima yakrah, menyebutkan engkau akan orang lain dengan sesuatu kejelekan yang ia tidak suka disebutkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya, sama ada yang disebutkan tersebut yang berkaitan tentang dirinya, tentang agamanya, tentang dunianya, tentang kepribadiannya, tentang hartanya, tentang agamanya, tentang perilakunya, dan lain-lain sebagainya. Selama orang tersebut tidak suka untuk disebutkan, maka tergolong daripada perbuatan ghibah. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arti ghibah, yaitu qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah ialah menyebutkan engkau akan orang lain dengan sesuatu kejelekan yang ia tidak suka untuk disebutkan. Kemudian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, afara'aita in kana fi akhi ma taqul? Bagaimana kalau seandainya yang aku sebutkan, yang aku katakan itu sesuai dengan kenyataannya, artinya sesuai dengan fakta apa yang ia katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
qala in kana fihi ma taqul faqad iqtaftahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Jika seandainya apa yang engkau ucapkan memang pada kenyataannya, maka sungguh engkau telah berlaku ghibah kepadanya. Akan tetapi jika sesuatu yang engkau katakan, yang engkau sebutkan itu tidak sesuai pada fakta dan kenyataannya, maka engkau telah berbuat fitnah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan perbuatan ghibah itu lebih dahsyat, lebih bersangatan daripada perbuatan zina. Namun apa yang dimaksud dengan dosa ghibah lebih bersangatan daripada dosa perzinahan, yaitu dipandang dari sudut sulitnya untuk bertaubat dari dosa ghibah ketimbang dosa perzinahan. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Bermula dosa ghibah itu lebih dahsyat, lebih bersangatan daripada dosa perzinahan. Mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat bingung. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa? Bagaimana mungkin dosa ghibah lebih bersangatan daripada dosa perzinahan? Padahal kalau kita pikir dosa zina lebih keji daripada perbuatan dosa ghibah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innar rajula yazni fayatuballahu alaihi." Bahwasanya seseorang yang melakukan zina, maka ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu taubat kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Akan tetapi, wa amma sahibul ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Adapun orang yang melakukan dosa ghibah, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya sampai ia meminta halal, meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang telah disebutkan kejelekannya, kepada orang yang telah digibahnya. Alangkah bahaya dan dahsyatnya dosa ghibah. Alangkah ruginya orang yang melakukan dosa ghibah. Semoga kita terjaga daripada perbuatan dosa-dosa yang menggugurkan pahala ibadah kita. Dosa-dosa yang bakal membuat kita tergolong daripada orang-orang yang rugi, tergolong orang-orang yang akan dianggap bangkrut kelak di hari kiamat di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang keadaan seseorang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'ala." Bermula orang yang bangkrut pada kalangan kami ialah orang yang tidak mempunyai duit, uang, dan tidak mempunyai harta benda. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud tujuan daripada perkataannya. Beliau menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Yang dimaksud muflis, orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang kelak nanti di hari kiamat datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala-pahala sembahyang, membawa pahala puasa, pahala zakat, dan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Akan tetapi ia pernah mencaci maki seseorang,
menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpahkan darah seseorang, dan pernah memukul seseorang. Maka akan diberikan kepadanya orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Fa'in paniyat hasanatuh, maka jika telah habis kebaikannya, qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka akan diberikan pahalanya kepada orang yang telah dicacinya, orang yang telah dimakinya, orang yang mungkin telah digibahnya di waktu di dunia. Maka kebaikan akan diberikan kepada orang tersebut. Seandainya kebaikan-kebaikannya telah habis, masih ada orang yang datang meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa orang yang datang meminta keadilan tadi diberikan kepadanya. Apa yang terjadi? Maka orang yang tadi di hadapan Allah datang membawa pahala puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya, kehilangan pahala puasa dan bahkan bertambah dosa-dosa yang dipikulnya karena perbuatan yang dilakukan di waktu itu. Alangkah ruginya orang tersebut. Mudah-mudahan kita terjaga daripada perbuatan yang membuat kita bangkrut di akhirat kelak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.